Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Widya Harlina Safitri dengan NIM 2227200027 kelas 4A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester Pendidikan Bahasa Indonesia 1 yang diampu oleh Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yomahatima MPD pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini, kita akan membahas materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini berlandaskan KD dan IPK sebagai berikut. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan kegiatan menonton atau membaca teks cerita fiksi dapat menyimak tokoh-tokoh cerita dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan menceritakan kembali teks cerita fiksi dapat menceritakan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan bercerita dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis teks cerita fiksi dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis teks cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelumnya, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita hayalan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Cerita fiksi seringkali ditemukan pada cerpen, novel, dan juga dongeng. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri cerita fiksi? Nah, ciri-ciri cerita fiksi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, cerita fiksi dibuat berdasarkan cerita rekaan atau cerita nyata. Yang kedua, tujuan cerita fiksi adalah untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Yang kelima, cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Dan yang keenam, memiliki alur cerita yang menarik. Berikutnya adalah penjelasan dari ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi dibuat berdasarkan cerita rekaan atau cerita nyata. Nah, maksudnya pengarang dapat membuat cerita fiksi dengan terinspirasi dari peristiwa nyata. Namun, kemudian cerita tersebut bisa ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Ciri yang kedua yaitu tujuan cerita fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Maksudnya, cerita fiksi dibuat oleh pengarang untuk menghibur atau menceritakan peristiwa yang dibuat oleh pengarang. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Cerita fiksi bersifat naratif dan komunikatif. Artinya, fiksi menguraikan suatu rangkaian kejadian dengan penyampaian yang mudah dipahami. Ciri yang keempat, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Nah, ini berbeda dengan teks formal. Cerita fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku sehingga disebut komunikatif agar pembaca bisa menikmati alur cerita dengan mudah. Ciri yang kelima yaitu cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Karena menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak baku, pengarang biasanya menyajikan cerita fiksi dengan istilah-istilah yang dapat menyentuh emosi dan perasaan pembaca. Dan ciri yang keenam yaitu memiliki alur yang menarik. Biasanya, cerita fiksi menceritakan suatu peristiwa dengan kronologis dan alur yang jelas, sehingga pembaca dapat menikmati ceritanya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cerpen atau cerita pendek.
ada fabel, dan yang keempat yaitu novel. Selanjutnya kita akan bahas pengertian dari jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama tadi ada cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra prosa naratif fiktif. Artinya, cerpen menguraikan suatu peristiwa rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Biasanya, cerpen menggunakan tema atau latar belakang ide yang beragam, tidak terkait oleh ketentuan tertentu. Selanjutnya yaitu dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Dongeng juga dibuat berdasarkan hayalan atau pikiran dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Jenis cerita fiksi selanjutnya yaitu fabel. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi, fabel juga merupakan cerita yang dibuat oleh imajinasi pengarang. Latar yang tidak terkait dapat dari zaman apapun, namun tokoh utamanya adalah hewan. Selanjutnya yaitu novel. Novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa naratif yang panjang, yang di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya. Novel biasanya menonjolkan sifat dan watak dari setiap tokoh dalam novel tersebut. Namun, novel juga dibuat berdasarkan rekaan dan hayalan pengarang. Selanjutnya, di sini ada cerita fiksi tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya sang raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihatlah, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung itu, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Akan tetapi putrinya menolak dan menepis tangan permaisuri. Permaisuri menangis, dan semua rakyat yang hadir pun ikut menangis. Air mata mereka yang tumpah menjadi aliran air dan menghanyutkan permata yang berserakan. Air mata tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau yang berwarna-warni seperti permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, begitulah tadi cerita fiksi asal mula Telaga Warna. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi kali ini, kalian diminta untuk menceritakan
dalam cerita Asal Mula Telaga Warna. Dalam bercerita, kalian diminta untuk menceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus semangat untuk belajar. Kita akhiri materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.